Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi duduk sejenak mendengarkan tafsir Al-Quran Al-Karim agar kita mendapatkan bimbingan pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Apapun, apa saja yang kita butuhkan dalam urusan dunia maupun din agama kita, itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Cuman penjelasannya ada yang sifatnya tafsil, terperinci, ada pula yang sifatnya hanya sekedar isyarat. Sekarang kita berada di surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini sepakat para ulama tafsir bahwa dia adalah surat yang terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surat ini turun takala Rasulullah mabit di Mina ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Turun ayat ini untuk bisyarah, kabar gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Tentang pertolongan Allah dan banyaknya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Perjuangan yang lama itu selama 23 tahun mendakwakan Islam akhirnya membuahkan hasil. Jadi surah ini surah yang terakhir turun. Adapun masih ada ayat-ayat yang turun setelah surah ini, seperti ayat ketiga di surah Al-Maidah, ini juga turun di akhir-akhir. Jadi surah An-Nasr ini Madaniyah. Padahal dia turunnya di Mekah. Madaniyah, tapi dia turunnya di mana Di Mekah. Karena sudah kita sering menjelaskan ini bahwa Madaniyah atau Makkiyah itu terikat dengan setelah dan sebelum. Setelah hijrah disebut Madaniyah. Sebelum hijrah disebut Makkiyah. Meskipun turunnya di Madinah atau di Mekah. Terdiri dari 3 ayat. Takala Umar bin Khattab mengumpulkan ashabul Badar, pembesar-pembesar yang ikut dalam perang Badar, untuk menguji mereka terhadap tafsir surah ini. Apa menurut mereka tafsir ini? Kemudian disertakan pula di situ Abdullah bin Abbas, ahli tafsir yang Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah anak ini dalam hal agama dan ajarilah dia ilmu tafsir. Pembesar-pembesar Quran ahli Badar ini merasa, kok anak ini dihadirkan di majelis, sementara kami juga punya anak seperti dia besarnya. Hadirkan juga dong. Umar bin Khattab ingin ingin menampakkan keunggulan Abdullah bin Abbas dibandingkan anak-anak yang lain. Mulailah satu persatu disuruh menafsirkan surah An-Nasr ini. Kata mereka, Rasulullah diperintahkan beristighfar, bertasbih gitu ketika pertolongan dan banyaknya manusia masuk ke dalam Islam. Mereka menafsirkan secara zahir surah ini. Beda halnya dengan Abdullah bin Abbas. Beliau menafsirkan beda dengan penafsiran sahabat yang lain. Beliau mengatakan bahwa surah ini menunjukkan ajal atau dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Kenapa?
Karena tidaklah seseorang itu selesai dalam sebuah ibadah kecuali diperintahkan apa? Istighfar. Selesai sholat apa Pak? Astagfirullah, astagfirullah. Selesai haji. Nah, selesai sholat malam, istighfar. Nah, Rasulullah selesai menyampaikan dakwah, maka diperintahkan istighfar. Ini menunjukkan apa? Dekatnya ajal beliau. Sehingga ada yang mengatakan 80 atau 82 hari setelah turunnya surah ini, Rasulullah meninggal dunia di tahun ke-11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sepakat para ulama. Adapun hari kelahirannya ini diperselisihkan. Apakah di bulan Rabiul Awal, ataukah di bulan Rajab, ataukah di bulan-bulan yang lainnya. Tapi hari kematiannya sudah jelas, tidak ada perselisihan. Allah Subhanahu wa taala memulai surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi", apabila datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah kepada siapa? Kepadamu wahai Muhammad dan kepada kaum muslimin. Tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala muqayyad, terikat dengan apa? Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Maka tujuan jihad, tujuan perang Rasulullah itu, Pak, bukanlah untuk apa? Menguras harta kekayaan suatu daerah sebagaimana penjajah Belanda, Jepang dan lain-lain. Tujuannya untuk menyebarkan agama. Tidaklah mereka sahabat memerangi suatu kaum kecuali ditawari dulu Islam. Kalau enggak mau masuk Islam maka bayar jizyah, kalau enggak mau baru diperangi. Tujuannya utamanya adalah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Maka banyak sekali pertolongan Allah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apakah di saat perang Badar yang jumlahnya tidak sebanding gitu ya. Di perang Uhud juga Allah tolong, di perang Hunain dan perang-perang yang lain, perang Khandaq, Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Wal fath, fath di sini yang dimaksud adalah Fathu Mekkah, yaitu pembukaan kota Mekkah tanpa ada pertumpahan darah. Tanpa ada pertumpahan darah. Di mana Rasulullah dan para sahabat yang membawa pasukan yang jumlahnya banyak sekali dan tidak ada perlawanan sedikit pun dari kalangan musyrikin. Ini terjadi di tahun 88 Hijriah. Adapun di surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina, ini beda dengan yang dimaksudkan di ayat ini. Kalau di surah Al-Fath itu maksudnya adalah Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan, yang dimana setelahnya Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala membuka Mekah, di mana Mekah berubah menjadi apa? Negara Islam, negara kaum muslimin, bukan lagi apa? Negara musyrik. Sehingga setelah itu nanti tidak ada lagi hijrah. La hijrah ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Beda sebelum apa? Sebelum ada pembukaan. Jadi orang-orang kaum muslim dianjurkan untuk hijrah ke Madinah.
Wa ra'aitan nasa, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Ini setelah apa, Pak? Setelah Fathul Mekah. Karena karena kabilah-kabilah kecil melihat kalau sekiranya kabilah Quraisy, kabilah yang menguasai Mekah kalah, maka mereka akan masuk ke dalam Islam. Ternyata kabilah Quraisy yang ada di Mekah ini kalah. Akhirnya kabilah-kabilah yang lain berbondong-bondong masuk ke dalam Islam tanpa didakwai mereka datang. Demikian juga dari negeri-negeri yang lain seperti Yaman, semuanya masuk ke dalam Islam. Di sini ayat pertama dan ayat kedua, Pak, ada 3 kenikmatan yang Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad. Pertama Nasrullah, yang kedua Fathu Makkah, kemudian yang ketiga banyaknya manusia masuk ke dalam Islam. Lantas setelahnya diperintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 2 perintah di sini. Perintah yang pertama adalah sucikanlah Rabbmu dengan memujinya dan beristighfarlah. Apa kaitannya ini, Pak, dengan ayat sebelumnya? Kaitannya, meskipun Anda sudah di atas angin, meskipun Anda sudah menang, berhasil gitu, maka tetap gunakan itu untuk beribadah. Tetap merasa kurang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah radhiyallahu an, setelah turunnya ayat ini, Pak, maka Rasulullah itu senantiasa mengucapkan Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, aku meminta ampun kepadamu dan bertobat kepadamu. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat, Rasulullah memperbanyak ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu dan ampunilah aku. Ini yang diperbanyak oleh Rasulullah di saat ruku dan di saat sujud. Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Nah, di samping itu dia tambah lagi 100 atau 70 kali beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Ini adalah sigoh yang benar dalam dalam beristighfar. Imam mengucapkan Allahumma gfirli atau astagfirullah, yang enggak ada itu astaga. Yang enggak ada itu astaga. Itu enggak benar. Tidak ada asal usul katanya dalam bahasa Arab. Sering kita ucapkan, tapi itu adalah kata yang salah. Astagfirullah atau Allahumma gfirli atau astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan istighfar, Pak? Padahal dia dosa-dosanya sudah diampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang. Karena seseorang itu, Pak, semaksimal apapun dia beribadah kepada Allah, maka tetaplah dia tidak sampai pada hakikat pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sering mengucapkan la usni sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Aku tidak sanggup memujimu ya Allah sebagaimana engkau memuji dirimu. Seandainya pun kita mulai dari lahir
sampai mati menggunakan waktu kita untuk beribadah, sujud, puasa dan yang lainnya, maka itu tidak cukup menggantikan kenikmatan Allah atas kita. Kita ucapkan istighfar sebagai bentuk bahwa kita banyak kurang dalam hal ibadah. Banyak kekurangan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena apa? Karena kita juga kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita selesai keluar dari WC buang hajat, Pak, kita dianjurkan mengucapkan Gufronaka. Gufronaka, aku memohon ampun kepadamu. Kenapa ini, Pak? Karena kita kurang mensyukuri bahwa ketika kita buang hajat, itu pada hakikatnya adalah kenikmatan. Kita tidak sadari itu adalah kenikmatan. Coba bayangkan, Pak, kalau Bapak nggak BAB sehari aja, masuk cendol, jalan kote, Coto Makassar, tapi nggak BAB. Betapa susahnya Bapak ya, sesak. Masuk air, masuk ini nggak bisa kencing. Akhirnya Bapak panggil dokter agar dikasih obat apa gitu biar bisa keluar kotorannya. Kita kurang kurang memperhatikan ini, sehingga kita tidak mensyukuri ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan Gufronaka, mengucapkan Gufronaka. Alasan yang ketiga lagi, karena Pak? Karena kita itu banyak melakukan dosa tanpa kita sadari. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengabarkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan siang dan malam. 6. Akulah yang mengampuni kesalahan kalian. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, pengampunan Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Pak, apakah itu dosa syirik, dosa besar, selama kita datang meminta ampun kepada Allah, bertobat kepadanya, maka Allah pasti mengampuni. Jadi istilahnya tidak ada kata kamu nggak ada sudah, nggak ada kata maaf, nggak ada kata lagi nggak diterima sudah tobat. Lalu banyak dosa yang kau lakukan, nggak ada. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang menzalimi dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mengampuni seluruh dosa. Dosa syirik, dosa apa saja gitu diampuni oleh Allah. Yang Allah tidak ampuni kalau orang itu mati di atas kesyirikan, baru Allah tidak ampuni. Fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah Rabbmu dengan Dengan memperbanyak pujian kepadanya. Tentunya pujian yang dibarengi dengan Pak? Dengan pengagungan dan kecintaan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwab. Tawwab di sini adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung sifat Maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Apa maknanya taubat itu, Pak? Maknanya adalah rujuk, kembali lagi kepada kebaikan.
Paham? Setelah sebelumnya dia tergelincir, mungkin mengerjakan yang haram atau meninggalkan perintah. Jadi kembali lagi kepada rel kebaikan. Karena manusia itu ada potensi melakukan kebaikan dan keburukan. Ketika dia keluar dari rel kebaikan, disitulah dia dituntut untuk apa? Rujuk atau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau istighfar dia meminta ditutupi, dihapus kesalahannya. Setelah itu dia kembali kepada kebaikan. Karena orang itu, Pak, kalau melakukan keburukan maka akan muncul di dalam dirinya sifat futur. Apa itu futur? Lemah dalam mengerjakan kebaikan. Itu otomatis itu. Kalau orang melakukan kemaksiatan pasti apa? Lemah untuk apa? Hadir sholat berjamaah, lemah puasa, lemah hadir di kajian, lemah. Kenapa? Karena maksiat tadi menyebabkan dia apa? Tidak kuat. Belum lagi dorongan hawa nafsu, belum lagi bisikan syaitan. Maka dia dituntut untuk segera apa? Rujuk kembali kepada Allah dengan bertobat. Makanya di dalam surah At-Tahrim Allah memerintahkan seluruh orang-orang yang beriman untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, jadi konsekuensi dari nama Allah At-Tawwab, dia senantiasa apa? Menerima. Kalau hambanya melakukan dosa di siang hari, maka Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya. Kalau hambanya melakukan dosa di malam hari, maka di siang harinya Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya. Kapan taubat itu tertutup, tidak lagi diterima oleh Allah? Idza tatlu'us syamsu min maghribiha. Apabila matahari terbit dari barat. Apabila nyawa sudah di kerongkongan, sudah sakarat, maka di sana tidak ada lagi taubat. Sebagaimana Fir'aun tatkala sudah sakarat baru dia sadar, baru dia bertobat, enggak diterima lagi. Baru dia mengakui Rabbnya Musa alaihi salam. Jadi innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan apa? Dengan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, maka tidak cukup dengan taubat. Tapi butuh apa? At-tahallul. Meminta kehalalan dari orang tersebut. Orang yang pernah kita sakiti baik dengan lisan ataukah dengan perbuatan. 6 selesai surah An-Nasr. Kita pindah ke surah Al-Masad. Jadi surah Al-Masad ini Pak adalah Makkiyah. Kalau sebelumnya apa? Surah Madaniyah. Ini surah Makkiyah. Sababun nuzulihi, sebab turunnya, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kerabatnya. Akhirnya apa? Rasulullah naik di bukit Safa, kemudian mengumpulkan keluarga-keluarganya, pamannya, tantenya, sepupunya, dikumpulin semua untuk disampaikan sebuah pesan. Lantas Rasulullah mengatakan, inni nadhiru lakum, sungguhnya saya adalah pemberi peringatan kepada kalian. Ucapkanlah la ilaha illallah. Lantas Abu Lahab, pamannya sendiri,
mengatakan, inikah sebabnya engkau mengumpulkan kami wahai Muhammad? Tabban lak, celakalah engkau. Tulu yaumihi, celakalah engkau selama-lamanya. Ini doa yang diucapkan siapa? Abu Lahab. Lantas Allah menurunkan surat ini sebagai bentuk bantahan kepada Abu Lahab, bahwa yang celaka itu adalah kamu, bukan apa? Bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Abu Lahab ini adalah paman yang sangat membenci dakwah ponakannya. Ada paman yang dia tidak masuk Islam tapi membela dakwanya. Siapa itu? Abu Thalib. Ini paman yang membela dakwah tapi tidak masuk ke dalam Islam. Kalau ini dia membenci. Dia berusaha menghalangi, bahkan menyakiti ponakannya sendiri karena menyerukan dakwah tauhid. Dakwah yang menyeru menyembah hanya kepada Allah semata. Sementara mereka menyembah 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka. Ini merupakan informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan bahwa Abu Lahab ini celaka seumur hidup, sampai mati dia akan celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan apa yang dia usahakan tidak tidak bermanfaat baginya. Harta usaha yang dia lakukan selama ini itu hanya merugikan dia. Usaha dia menghalangi, menyakiti Nabi Muhammad, ini semuanya akan berujung pada kesengsaraan baginya. Sayasla naron dzata lahab. Ini kabar buruk bagi apa? Bagi Abu Lahab. Dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Padahal dia belum mati nih, Pak. Tapi sudah dikabarkan oleh Allah dia akan masuk, menunjukkan apa? Semasa hidupnya nanti tidak sempat masuk ke dalam Islam. Dia tetap mati di atas kesyirikan. Ini pelajaran bagi kita, Pak, bahwa orang-orang yang divonis oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa ini adalah calon penghuni neraka, maka itu saja yang kita harus yakini. Kita tidak boleh mengkiaskan kepada yang lain. Sebejat apapun orang itu, sebengis apapun, sejahat apapun, tidak boleh kita vonis bahwa orang ini calon penghuni neraka. Karena boleh jadi semasa hidupnya dia penuh dengan kemaksiatan, ternyata di akhir hidupnya dia bertobat. Atau sebaliknya, orang ini semasa hidupnya baik terus, berbuat kebaikan. Ternyata di akhir hayatnya dia berbuat kemaksiatan yang menyebabkan seluruh kebaikannya dihapus. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ketika melihat ada orang jahat, maka tidak boleh memvonis ini penghuni neraka. Ini tidak ada lagi sedikit pun kebaikan darinya. Nggak boleh. Atau sebaliknya, Pak, ada orang Masya Allah semua kebaikan dia lakukan. Dia rajin salat berjamaah, rajin ikut kajian, rajin sedekah, semua kebaikan. Ini juga nggak boleh kita vonis bahwa ini calon penghuni surga yang ada di BDI. Nggak boleh. Kita hanya berharap semoga dia husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga. Adapun tugasnya yang menentukan ini calon penghuni surga, ini penghuni neraka, itu Allah dan Rasul-Nya. Karena di sana banyak juga orang-orang yang
sudah ditentukan masuk ke dalam surga padahal dia masih hidup di dunia. Seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Wa imra'atuhu, demikian juga istrinya yang bernama Ummu Jamil. Dia ini ta'awun, tolong menolong dengan suaminya untuk mencelakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kerjanya apa? Hammalatal hatab. Membawa apa? Kayu bakar. Senantiasa mengompori, membuat permusuhan, kebencian, istilahnya apa? Menyebarkan fitnah agar orang-orang benci terhadap Rasulullah dan dakwanya. Fi jidiha ay di leher si Ummu Jamil ini, hablun, ada apa namanya, tali kekang yang melilit lehernya. Di mana di ayat terakhir ini Allah juga mengabarkan bahwa istri Abu Lahab ini juga masuk ke dalam neraka. Kedua-duanya apa? Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka padahal mereka belum mati. Nah, kalau Abu Lahab mendengar surah ini, Pak, dia datang ke masjid mencari Muhammad sambil membawa batu, ingin dia lempari ke muka Nabi Muhammad. Sementara di masjid itu ada Muhammad dan Abu Bakar. Tapi qadarullah dia enggak melihat. Padahal ada di samping Abu Bakar. Yang dia lihat hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Dia tidak jadi menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa? Surah Al-Masad. Kita pindah ke surah Al-Ikhlas. Kemudian nanti satu kali pertemuan lagi kita membahas surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi surah Al-Ikhlas ini, Pak, dikenal dengan apa? Surah ta'dilul sulusul Quran. Setara atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pembahasan di surah Al-Ikhlas ini murni hanya membahas tentang tauhid. Tidak ada kisah, tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram. Karena Al-Quran itu, Pak, isinya apa? Imma tentang tauhid, atau kisah, atau halal dan haram. Nah, di surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran membahas tentang apa? Tentang tauhid. Tentang apa? Tentang tauhid. Makanya disebut dengan apa? Surah Al-Ikhlas. Murni menyebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari 4 ayat. Yang Allah menyebutkan tentang apa? Tentang infiradi dia, maha esahnya dia, tidak butuhnya dia kepada makhluknya. Justru seluruh makhluklah yang butuh dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu, dia adalah Allah ahad. Adapun sababun nuzul, sebab turunnya surah ini yang menyebutkan bahwa ada orang musyrik datang meminta kepada Muhammad untuk mensifati Rabb-nya atau Tuhannya, maka ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Lemah. Katakanlah dia adalah Allah Ahad. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ini adalah nama yang seluruh nama yang lain, Pak, kembali kepada satu nama ini. Kalau Bapak ditanya siapa itu Ar-Rahman? Allah. Siapa itu Al-Aziz? Allah. Maka dia adalah A'raful Ma'arif. Nama yang paling tenar, paling terkenal.
Bahkan agama-agama yang lain pun mengakui nama ini. Cuma beda penyebutannya. Kalau kita apa? Allah, mereka Allah. Apa nih kandungan dari nama Allah, Pak? Kandungannya adalah Dzul Uluhiyah, pemilik seluruh ibadah. Pemilik seluruh ibadah. Ketika ada sebuah ibadah, maka kita harus peruntukkan kepada Allah. Karena itu adalah haknya Dia. Ahadun, ini juga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari ahad ini, Pak, itu tidak ada duanya. Beda dengan wahidun. Kalau wahidun ada isnani, salasa, arba'a dan seterusnya. Kalau ahadun tidak ada duanya. Dia adalah bilangan yang tunggal. Menunjukkan apa? Dia Maha Esa. Allahus Somad. Allah As-Somad. Somad di sini adalah nama dari nama-nama Allah juga. Apa maknanya? As-Somad itu adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Menunjukkan apa, Pak? Dia tidak butuh kepada makhluknya, apakah itu malaikat, jin, manusia, alam semesta ini Allah tidak butuh. Bahkan seluruh ibadah yang kita lakukan Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kebaikan yang kita lakukan. Allah Ahad Somad. Di sini ada 3 nama, Pak, yang disebutkan oleh Allah. Kemudian setelahnya ada 3 hal yang dinafikan. Untuk apa? Untuk menetapkan nama dan sifat infirodiyah, Maha Esahnya Dia. Apa itu? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, Dia tidak memiliki anak. Menunjukkan Dia maha sendiri. Sekaligus membantah orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Allah. Sekaligus membantah orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah putra Allah. Sekaligus membantah orang musyrik yang mengatakan malaikat putri Allah. Malaikat putri Allah. Ini tujuannya. Kenapa? Karena kalau dia memiliki anak, maka konsekuensinya dia butuh bantuan, butuh pertolongan kepada anaknya. Apalagi di saat dia tua, tidak bisa lagi melakukan apa-apa, pasti dia sangat butuh bantuan dan pertolongan anaknya. Akan tetapi, Pak, yang aneh pada orang-orang Yahudi, Nasara dan musyrik ini, tak kala mereka menetapkan Allah memiliki anak, di sisi lain, Pak, mereka mensucikan diri mereka dari kepemilikan anak. Biarawati itu, pendeta-pendeta itu enggak mau nikah. Kenapa? Karena mensucikan mereka dari kepemilikan anak. Orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat putri Allah, ketika istri-istri mereka melahirkan bayi perempuan, mereka langsung kubur hidup-hidup. Karena enggak senang dengan apa? Dengan anak perempuan. Sementara mereka mengatakan malaikat putri Allah. Tilka idzan qismatun diza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Kalian mengatakan Allah punya anak, di sisi lain kalian enggak mau punya anak. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Lam yulad, karena konsekuensi, Pak, dari orang zat yang dilahirkan itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti mengalami yang namanya apa? Mati. Kita semua ini dilahirkan kan, Pak, ya? Pasti akan mati.
Itu konsekuensinya. Anda dilahirkan, maka Anda akan menjalani namanya kematian. Dulu pernah kita menceritakan tentang orang gila yang bernama Juha, bukan Mama Gufron ya, tapi Juha, di mana dia pinjam panci ke tetangganya untuk dia pakai masak. Akhirnya dipinjamkanlah sama tetangganya panci. Setelah dia pakai, dia isi panci-panci kecil di dalamnya, kemudian dia kembalikan. Tetangganya nanya, ini apa ini Juha, panci di dalam ada panci-panci kecil? Oh, itu anaknya, alhamdulillah dia lahir. Itu anak-anak panci, silakan diambil. Pancimu melahirkan. Kemudian beberapa hari berikutnya datang lagi si Juha ini minjam panci. Panci besar gitu untuk dia pakai masak. Kemudian tetangganya nunggu kapan nih dibalikin. Barangkali ada anak-anak lahir lagi dari panci tersebut. Akhirnya lama nggak dibalikin, datanglah tetangganya ini nanya ke Juha, "Wahai Juha, kenapa panciku meninggal nggak kembali?" Kata si Juha, "Qadarullah, pancimu meninggal dunia." Pancimu meninggal dunia. Dasar gila kamu. Kamu yang lebih gila, percaya panci melahirkan tapi tidak percaya panci meninggal. Karena sesuatu yang melahirkan dan dilahirkan itu pasti akan meninggal dunia. Itu nggak mungkin, Pak. Bapak melahirkan atau dilahirkan itu pasti akan meninggal dunia. Makanya Allah lam yulad, karena dia adalah hayyun la yamut, zat yang maha hidup yang tidak pernah merasakan yang namanya mati. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir ini, Pak, membantah orang-orang musyrik. Kalau ayat keempat tadi, ayat ketiga tadi membantah Yahudi dan Nasara. Kalau ini membantah orang-orang musyrik yang menganggap bahwa di sana ada yang setara, ada yang bersyirikat dengan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Maka dia mengatakan lam yakun ahadun lahu kufuwan. Tidak ada seorang pun yang kufu. Tahu Pak, sekufu, setara, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Dia maha segala-galanya. Maha sempurna yang tidak butuh kepada penolong, kepada syirikat dan kepada pembantu dan yang lainnya. Malaikat-malaikat yang diberikan tugas itu bukanlah Allah butuh kepada malaikat. Bukanlah Allah butuh kepada pembantu sebagaimana presiden butuh kepada menteri. Tapi ada hikmah di balik semua itu. Maka kata Rasulullah SAW, jika ada yang membaca surah ini, maka sama dengan dia membaca sepertiga Al-Quran. Dari sisi Dari sisi pahala dan dari sisi kandungan makna surah Al-Ikhlas ini. Tak kala ada seorang sahabat, Pak, diutus memimpin sebuah pasukan gitu. Lantas sahabat ini yang menjadi pemimpin itu membaca terus surah Al-Ikhlas ini di setiap sholatnya. Setiap sholat gitu dia baca surah Al-Ikhlas ini. Lantas pasukan-pasukan yang ada di belakangnya ini merasa aneh. Rasulullah nggak pernah melakukan seperti ini. Kok ini sahabat pemimpin kita ini seperti ini? Sepulangnya mereka di Madinah, kemudian langsung menghadap Rasulullah menyampaikan hal ini. Lantas Rasulullah bertanya kepada mereka, "Saluhu li ayyi syai'in sana'a dzalik." Tanyakan kepada pemimpinmu, kenapa dia melakukan hal itu? Fasa'aluhu, lalu mereka tanya ke pemimpinnya. Lantas pimpinannya ini berkata, "Fa innaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'u biha." Karena di dalam surah Al-Ikhlas terkandung nama dan sifat-sifat Allah, aku senang membacanya. Maka kata Rasulullah, kabarkan kepadanya, annallaha yuhibbuhu, bahwasanya Allah mencintai dia dengan sebab dia mencintai surah
Al-Ikhlas ini. Paham? Jika sekiranya kita salat tarawih gitu membaca kul terus enggak ada masalah. Mungkin karena dia suka atau karena enggak ada hafalan yang lain kecuali kul huwallahu ahad. Maka ini surah yang sangat agung. Ia membahas tentang apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketiga tauhid ini terkandung penyebutannya di surah yang mulia ini. Demikian Pak yang bisa dijelaskan dari 3 surah ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Sepertiga. Enggak ada Pak. Cuma hanya surah Al-Ikhlas ini. Yang dia ta'dilu sulusul Quran. Setara sebanding sepertiga Al-Quran. Karena yang lain itu topiknya berbeda-beda. Ini hanya murni pembahasannya tentang keesaan Allah. Yang lain? Ya. Kita lihat dulu pemimpinnya ini non muslim atau muslim. Taruhlah dia muslim, ya. Maka kita doakan kebaikan. Karena ulama kita berkata, seandainya aku ada doa mustajab, maka aku akan peruntukkan kepada pemimpin. Karena baiknya pemimpin akan berdampak luas kebaikannya. Meskipun dia mengambil harta kita dengan semuanya dipajakin, ya, pintu, kosen rumah, jendela dipajakin semua, sampai buang hajat pun dipajakin, sementara hak kita nggak pernah dikasih, maka kita tetap berusaha mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Nah sekarang pemimpinnya non muslim, Yahudi mungkin. Maka kita mendoakan laknat tapi secara umum. Laknatullah alal Yahudi. Semoga Allah melaknat orang Yahudi. Tapi secara person-personnya enggak. Karena boleh jadi hari ini dia Yahudi, besok dia masuk ke dalam Islam. Secara umum. Kalau non muslim. Nah, yang lain Pak? Pak Batiar? Sudah masuk waktu. Demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.